kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Zia Ulbar. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. BKSAP DPR RI berharap pertemuan bilateral dengan Parlemen Georgia dapat meningkatkan kerjasama kedua negara serta memberikan kemudahan imigrasi dan kebijakan bebas visa. Delegasi DPR RI yang diwakili Wakil Ketua BKSAP menghadiri pertemuan bilateral dengan anggota Parlemen Georgia di sela sidang IPU ke-146 di Manama, Bahrain untuk membicarakan peningkatan hubungan diplomasi, bisnis, dan pertukaran budaya antar kedua negara. Dalam diskusi tersebut, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Mardani Alisera membahas sejumlah hal strategis dalam peningkatan hubungan bilateral dengan Parlemen Georgia. Menurutnya, keandalan Georgia dalam mengelola sektor reformasi pajak dan bisnis sangat diperlukan Indonesia. Sementara itu, Indonesia menawarkan pertukaran budaya dan tenaga kerja untuk Georgia. Mereka tuh punya kelebihan ya. Mereka ranking ke-7 dalam easy of doing business ya. Mereka nomor 3 di Eropa untuk reformasi pajak. Dua-duanya kita perlu. Bahkan terakhir dia bilang kita juga one stop service for citizen kayak PTSP-nya kita, tapi mereka lebih advance. Nah, mereka nawarkan itu. Biar kita bisa improve ya. Kita tadi menawarkan kita punya banyak tenaga kerja skillful, perawat kita among the best. Kita punya kelas menengah yang besar, kita punya bonus demografi, hampir 60%-an penduduk kita muda, sehingga itu menjadi bukan cuma pasar, tapi menjadi peluang kerjasama yang paling baik. Melalui pertemuan bilateral tersebut, Mardani berharap agar hubungan kerjasama antar Indonesia-Georgia bisa saling menguntungkan dan kemudahan imigrasi dan kebijakan bebas visa dapat dijalankan. Dari Manama, Bahrain, Vinita, TVR Parlemen melaporkan. Dalam rangka mewujudkan parlemen modern yang transparan serta didukung teknologi informasi, DPR RI berharap adanya penguatan peran tenaga ahli dalam pengoptimalan fungsi representasi Dewan. DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan, legislasi maupun anggaran memiliki tenaga ahli pendukung dalam melakukan kajian terkait suatu permasalahan atau isu yang sedang aktual. Maka penting bagi setiap tenaga ahli DPR RI terus berinovasi dalam mewujudkan parlemen modern. Ditemui di Gedung Nusantara DPR RI dalam kegiatan orientasi tenaga ahli DPR RI, Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur Sekretariat Jenderal DPR RI Asep Ahmad Saifullah menyampaikan kepada peserta orientasi agar mampu menciptakan sinergitas dan profesionalitas dalam mendukung tugas dan fungsi DPR RI. Salah satunya dalam mewujudkan parlemen modern yang memiliki ciri transparansi, dukungan teknologi informasi, dan optimalnya fungsi representasi Dewan. Parlemen modern itu kan artinya bahwa DPR ini sekarang udah mengandalkan kepada penggunaan IT ya. TASA pun harus memahami bahwa DPR ke depan ini DPR yang banyak menggunakan berbasis teknologi ya. Setiap TA pun harus menguasai penguasaan IT ya dalam rangka mendukung fungsi-fungsi kedewanannya. Salah satu pemateri dalam orientasi tersebut yakni Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Indra Pahlevi menggunakan istilah backbone dalam menggambarkan tugas tenaga ahli. Menurut Indra, melalui tenaga ahli anggota Dewan memperoleh kajian dan analisis terkait permasalahan yang terjadi di Indonesia. Peran tenaga ahli untuk selalu memberikan yang terbaik. Ada isu tertentu harus didukung oleh data dan analisis. Sehingga DPR ketika menyampaikan pandangannya atas satu isu itu ada sesuatu yang memang perlu dipertimbangkan oleh pemangku kepentingan yang lain. Dari mana sumbernya? Dari tenaga ahli salah satunya, selain juga dari badan keahlian. Fiona dan Yoga, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 2 DPR RI meminta adanya pembahasan yang lebih mendalam terkait norma-norma baru yang diatur dalam Perpu tentang pemilihan umum, agar Perpu tersebut dapat digunakan sebagai landasan hukum yang sah dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024.
Terkait penetapan Perpu tentang pemilihan umum, Komisi 2 DPR RI berpandangan norma baru yang diatur sudah sesuai dengan implikasi dari pembentukan daerah provinsi baru di Papua dan Papua Barat, serta sudah tepat atas perubahan norma lainnya dalam rangka mewujudkan kelancaran penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Syamsur Rizal mengatakan kebijakan pemerintah menerbitkan Perpu tentang pemilu sudah benar dan tepat dalam hierarki perundang-undangan dan hukum ketatanegaraan Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ia menilai perlu pembahasan lebih mendalam terkait norma-norma baru yang diatur agar Perpu tersebut dapat digunakan sebagai landasan hukum yang sah pelaksanaan pemilu tahun 2024. Perpu nomor 1 tahun 2022 itu adalah yang di dalamnya diatur tentang beberapa perubahan yang diperlukan berkenaan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Pengaturan yang dimasukkan dalam Perpu itu, yang undang-undang itu kan tidak boleh dilaksanakan kalau tidak berubah ya, karena perlu dilakukan perubahan karena adanya pemekaran daerah otonomi baru di Papua. Jadi urgensinya itu dan beberapa perubahan tentang IKN ya. Jadi yang diatur di dalam Perpu itu adalah perubahan yang berkaitan dengan daerah pemilihan. Sehingga dapil kita menjadi 80 tambah 4 menjadi 84 dapil baru. Syamsur Rizal menambahkan untuk selanjutnya Perpu nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang disampaikan pemerintah kepada DPR akan dibahas secara bersama antara DPR dan pemerintah untuk memenuhi syarat ditetapkan sebagai undang-undang. Rifki Magdudi, TVR Parlemen, melaporkan. Bulan Ramadan di Indonesia identik disambut oleh dua hal. Pertama, hadirnya iklan yang bertajuk Hari Raya dengan pernak-pernik khas bulan Ramadan. Kedua, kenaikan harga pangan pokok yang terus berulang tiap tahunnya. Mengapa kenaikan harga pangan menjelang bulan Ramadan terjadi secara berulang? Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 17. Utang-utang dulu saya, Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi, hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Iki kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik, keseharian dalam keluarga, dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17. Alasan dari persoalan naiknya harga pangan menjelang bulan Ramadan yakni tingginya permintaan dibanding stok barang. Padahal hampir setiap kesempatan menjelang bulan Ramadan, pemerintah terbiasa memberikan pernyataan bahwa stok bahan pangan masih terhitung aman.
Namun mengapa hal tersebut masih terus terjadi? Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Menjelang bulan Ramadan, selalu identik dengan lonjakan harga bahan-bahan pokok. Alasan dari persoalan naiknya harga pangan menjelang bulan Ramadan hampir selalu sama setiap tahunnya, yakni tingginya permintaan dibanding stok barang. Padahal, setiap kementerian atau lembaga terkait selalu mengklaim adanya ketersediaan bahan pokok. Untuk itu, perlu ada penyamaan data antar kementerian lembaga terkait ketersediaan pangan, karena ini menyangkut keputusan untuk melakukan impor atau tidak. Saya kira kita dukung Bulog. Kan tadi cuman kita berharap agar Bulog, Bappenas, Badan Statistik, Kementerian Pertanian mesti satu data. Jangan data A lain, Bulog lain, data kementerian lain. Jadinya kita berharap tadi sekali lagi pada rapat-rapat yang lalu pun tadi juga kita sudah katakan agar ini stok beras ini kan ada isu yang mengatakan ini dekat Lebaran harus import. Ternyata menurut kata kementerian cukup surplus, apalagi ini sudah panen raya. Bulan 3, akhir bulan 2, Maret dan April kan panen raya. Logikanya kan nggak mesti diimpor gitu. DPR RI menegaskan akurasi data perlu ditingkatkan. Tanpa adanya pendataan gudang, sulit bagi pemerintah untuk memastikan stok dan memantau pergerakan barang. Jika kedua hal tersebut tidak diketahui, harga-harga juga akan sulit distabilkan. Jadi saya harapkan sebenarnya sih ketersediaan pangan khususnya di beras masih tetap terjaga, tapi masalah yang paling krusial adalah dibilang ada beras tapi di pasar harganya tinggi. Ini yang menjadi masalah yang paling besar untuk masyarakat khususnya juga di Sulawesi Tenggara ini. Jadi kita berharap sebentar lagi bulan depan itu sudah masuk dalam masa bulan suci Ramadan dan juga masa panen raya untuk para petani khususnya di padi dan beras ini. Jadi kita berharap pemerintah itu memiliki korelasi data baik dari BPS, Pertanian, Bappenas dan juga Bulog, sehingga kita tidak mengalami lagi simpang siur data apakah kita butuh impor ataukah memang kita punya beras untuk stok di dalam negeri sendiri. Ketersediaan bahan pokok di hulu belum menjamin barang sampai ke tangan konsumen sesuai harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Perlu adanya pengawasan yang ketat terhadap proses distribusi agar tidak ada keterlambatan barang atau bahkan kemungkinan terburuk barang ditimbun. Karena memang demand-nya pasti tinggi karena dalam memasuki bulan suci Ramadan kebutuhannya akan meningkat. Tentu pemerintah harus segera saat pertama dan utama melakukan sidak pasar. Yang kedua mengawal supply daripada produk-produk kebutuhan pokok kita. Karena memang kalau supply-nya terhambat atau karena cuaca tertunda pasti harga itu akan naik. Jadi agar jalur distribusi itu dikawal dengan baik. Karena memang selama ini kita tidak mau ada alasan bahwa peningkatan harga karena distribusi cuaca buruk. Peningkatan harga karena terjadinya kemacetan, terlambatnya suplai pasok kebutuhan pokok. Keterlambatan kenaikan harga juga dikarenakan bagaimana mungkin panen yang menurun atau memang strategi yang belum diterapkan secara baik. Dan memang kita berharap segera ini dilakukan penanganan. Karena apa? Karena ini adalah manajemen. Kalau mismanagement yang rugi adalah masyarakat. Dan ini pemerintah sudah kita berikan support di Komisi 6, baik Kementerian Perdagangan dan kementerian lainnya, agar mengawal secara lebih komprehensif kebutuhan pokok ini, agar harga-harga bisa terjangkau dan terjaga. Ironisnya, kenaikan harga pangan menjelang Ramadan tidak berdampak sama sekali pada peningkatan kesejahteraan petani. Bahkan mereka sendiri justru terkena dampak harga pangan yang terlampau tinggi. Harapan masyarakat, harga pangan bisa terus stabil dan terjangkau sesuai dengan pendapatan. Jangan sampai di negara agraris ini, pemenuhan pangan yang murah bagi masyarakat tidak dapat diwujudkan.
Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan. Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI mendorong pemberantasan korupsi yang komprehensif mulai dari pencegahan hingga penindakan, serta semangat bersama dalam elemen United Nations Against Corruption. Saksikan informasi selengkapnya, untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Sehingga ketika kita mendapatkan kesempatan, jangan pernah sia-siakan kesempatan itu. Karena kesempatan belum tentu datang untuk kedua kali. Masyarakat itu perlu pembuktian, ya. Bukan cuma pilihlah perempuan, pilihlah saya perempuan, bukan hanya itu. Ya. Meskipun kita juga memahami betul sekarang konsep demokrasi itu lebih baik. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan aksi Dewan segera hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17, delegasi Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI yang tergabung dalam Organisasi Parlemen Dunia Anti Korupsi atau GOPAK aktif mempromosikan pentingnya peran dan keterlibatan parlemen dalam pemberantasan korupsi. Hal tersebut diungkapkan pada rangkaian dialog parlemen tentang Konvensi Anti Korupsi PBB, Parliamentary Dialogue on UNCAC, dan Annual General Meeting yang berlangsung di Doha, Qatar. Untuk lebih lengkapnya terkait jalannya diskusi tersebut, simak laporan rekan kami Divo Rahman dari Doha, Qatar. Pemirsa, saat ini saya melaporkan kegiatan Parliamentary Dialogue on UNCAC and GOPAC Annual General Meeting dari kota Doha, Qatar. Setidaknya dihadiri lebih dari 30 anggota-anggota atau delegasi-delegasi parlemen dunia. Dan sedikit informasi pemirsa, GOPAK sendiri merupakan organisasi parlemen internasional yang fokus pada pemberantasan korupsi di seluruh dunia, dengan tujuan aktif memperkuat peran parlemen dalam mengambil tindakan terukur melalui berbagai program gerakan global anti korupsi. Dan saudara, kemudian UNCAC sendiri merupakan konvensi PBB dalam menentang korupsi yang pertama dan satu-satunya instrumen anti korupsi internasional yang mengikat secara hukum. Kegiatan dialog parlemen ini dilatar belakangi bahwa korupsi bukan hanya masalah bangsa, namun juga kepentingan lintas batas dan negara. Kerjasama internasional yang menangani masalah korupsi ini, pemirsa, dirasa sangat penting, termasuk pendekatan ke seluruh masyarakat, termasuk parlemen tingkat nasional maupun internasional. Karenanya, diperlukan rezim anti korupsi yang solid, dapat berkembang, saling berbagi, sharing, pelajaran pengalaman yang dapat diambil dari parlemen-parlemen dan anggota-anggota GOPEC dan UNPEC dalam melawan korupsi. Dan saudara, Parlemen Indonesia dalam hal ini menekankan peran parlemen sangat penting dalam melawan korupsi. Seperti yang diungkapkan oleh Ketua BKSAP Bapak Fadlizon,
sebagaimana sharing pengalaman dari anggota negosiator dan parlemen dunia tentang penerapan UNCAC tersebut di berbagai bidang dalam melawan korupsi dapat menjadi sesuatu yang penting bagi parlemen negara dalam melawan korupsi. Dan Saudara Fadlizon pun menegaskan dari sisi pencegahan diimplementasikan di dalam UNCAC untuk melawan korupsi, yakni terkait 3 fungsi parlemen itu sendiri. Yang pertama adalah dalam hal undang-undang, pengawasan, dan anggaran. Dan Saudara, berikut cuplikan wawancara saya dengan Fadlizon. Di hari pertama ini kita ada 2 sesi parliamentary dialogue on UNCAC, terutama tentang peran parlemen. Jadi UNCAC ini adalah United Nations Convention Against Corruption, satu-satunya satu konvensi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang bagaimana fighting atau melawan korupsi di dunia. Dan ini sudah ditandatangani sejak tahun 2003 oleh 189 negara, termasuk oleh kita, oleh Indonesia. Jadi kita berharap peran parlemen di dalam persoalan melawan korupsi ini juga menjadi sangat penting. Pada sesi pertama tadi saya memimpin sidang parliamentary dialogue dengan para pembicara, termasuk dari UNITAR, terus kemudian para negosiator yang dari UNCAC juga, dan juga dari kalangan parlemen di berbagai wilayah dunia, bagaimana share pengalaman mereka di berbagai bidang dalam kaitannya dengan implementasi dari UNCAC ini. Jadi pada 2 sesi ini kita mendengarkan banyak juga pengalaman-pengalaman dan juga ahli-ahli tentang terkait dengan implementasi dari UNCAC atau UNCAC ini. Dan kita berharap nanti selalu ada kemajuan dari organisasi GOPEC ini dari waktu ke waktu. Sekarang GOPEC dipimpin oleh Dr. Ali Fetais Almari, anggota parlemen dari Doha, dari Qatar, yang sebelumnya juga Jaksa Agung di Qatar, meneruskan ketua parlemen sebelumnya tahun 2015 sampai 2017 dan sampai 2019. Dulu saya pernah menjadi ketuanya, presiden dari GOPEC ini. Dan kita terus-menerus menjadi estafet ya dari organisasi network parlemen ini dalam melawan korupsi, baik dari sisi pencegahan ya dan juga hal-hal yang lain, tapi terutama terkait dengan peran parlemen di 3 aspek atau 3 fungsi tradisionalnya dalam hal undang-undang, dalam hal pengawasan, dan di dalam hal budget dan representasi. Kita juga mengimplementasikan ini, dan kita juga selalu hadir di dalam COSP ya, parties itu setiap tahun. Tadi juga diharapkan ada pelibatan peran parlemen di dalam delegasi dari setiap negara. Dan juga ada juga gagasan yang besar tadi bagaimana mengenai UNCAC ini bisa dijadikan satu permanent council seperti Human Rights Council di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan demikian pemirsa laporan saya kali ini. Saya Divo Rahman dari Kota Doha, Qatar. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang,
menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahntanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut undang-undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali di TVR 17. Pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Anggun Oktarini. Terima kasih rekan Zia. Dan berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu terkait dengan rancangan undang-undang PPRT disetujui jadi rancangan undang-undang inisiatif DPR segera dibahas di masa sidang ini. Dan di sini Wakil Ketua DPR RI di beberapa media disebutkan bahwa Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga atau RUU PPRT akan segera dibahas dalam rapat Badan Musyawarah Bamus DPR RI. Rancangan undang-undang PPRT ini harus lebih dahulu dibahas dalam rapat Bamus untuk kemudian dibawa ke rapat paripurna. Karena itu pemirsa, Dasko pun memastikan bahwa pimpinan DPR RI akan menggelar rapat pimpinan atau Rapim dan Badan Musyawarah dan Bamus pun membahas rancangan undang-undang PPRT sesuai dengan mekanisme yang ada. Senada dengan hal tersebut, Ketua Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang PPRT ini Willy Aditya mengatakan bahwa hasil keputusan dari rapat Bamus DPR RI yaitu rancangan undang-undang PPRT segera disahkan menjadi rancangan undang-undang inisiatif DPR RI dan juga segera dibawa ke rapat paripurna terdekat. Keputusan ini jadi angin segar dan jadi kabar baik bagi nasib serta perlindungan terhadap pekerja domestik di Indonesia. Nah pemirsa, kita beralih nih ke berita selanjutnya. Di beberapa media online dibahas terkait dengan Komisi 4 DPR RI di sini mendorong Pertamina segera selesaikan buffer zone. Ada komentar dari Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Martini Manurung menyatakan bahwa Komisi 4 DPR RI mendorong Pertamina segera selesaikan buffer zone maksimum 3 bulan, berkoordinasi dengan pemerintah, daerah, dan instansi serta aparat terkait, sehingga dapat mitigasi maksud kami terkait dengan resiko sesuai standar keselamatan, kesehatan, dan lingkungan yang berlaku. Ini di beberapa pembahasan di media juga disebutkan bahwa Komisi 4 DPR RI meminta Pertamina melakukan safety audit dan juga ROAD-MAP terkait dengan penanganan permasalahan di 9 lokasi Pertamina, Patra Niaga, dan 3 lokasi PT Kilang Pertamina Internasional. Sedangkan terhadap para korban, Komisi 4 terus mendorong Pertamina untuk terus melanjutkan penanganan korban secara optimal, baik dukungan terkait lokasi sementara ataupun alternatif lokasi lainnya. Disebutkan juga di media-media yang hadir pada hari ini, senada dengan hal tersebut, Andre Rosiade selaku anggota Komisi 4 DPR RI mendorong pihak Pertamina berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta dan juga pemerintah pusat guna mempercepat penataan buffer zone tersebut. Bahkan di sini disebutkan bila perlu dibawa ke rapat terbatas Menteri Presiden Joko Widodo.
Nah, pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini terkait dengan rancangan undang-undang PPRT disetujui jadi rancangan undang inisiatif DPR segera dibahas di masa sidang, dan juga ada pembahasan di beberapa media ini yaitu terkait dengan Komisi 4 DPR RI, maksud kami Komisi 6 DPR RI dorong Pertamina segera selesaikan buffer zone tersebut. Saya Angga Dokter ini kembali ke rekan Zia. Terima kasih rekan Anggun yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Zia Ulbar beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.